Enggak masuk ke hadis wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, enggak masuk situ. Allah bantu orang kalau orang itu bantu orang lain. Ini bantu koruptor namanya. Ini kepada para hafiz, kepada para pembaca Quran, para ustaz. Jangan mau tanya dulu kalian siapa, kamu apa, untuk apa. Jangan main khatam-khatam aja. Aku khatul ibad, apa kata Imam Syafi'i, orang yang paling di murka. Kita nggak mau jadi orang yang paling di murka. Mirip kayak begini. Dan tanpa paham. Kita punya teman, dia suka cari muka. Giliran lagi butuh cari muka. Kalau kita tahu muka ada sebenarnya marah gak kita? Marah ya? Kira-kira begitulah. Allah lebih lagi. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah misalan yang lebih aku. Jika makhluk pun tersinggung dengan begitu bagi Khalik. Jadi jangan pura-pura di hadapan Allah Ta'ala. Ini qiyamul lail, maka qiyamul lail untuk apa? Bapak makan Allah, kata dokter tidur itu harus 8 jam, betul ya? Kata Pak Dokter, mohon maaf nih Pak Dokter atau teman-teman kesehatan, betul. Imam Suhrawardi punya kitab yang ahli hadis tapi ahli qalbu. Judul kitabnya Ariful Ma'arif. Untuk mahasiswa kita ajarkan ini. Tapi karena dia teksnya teks Arab, nggak semua orang paham. Ini kita share sebagian dari kajian-kajian kita di Ma'had. Nah ini modelnya. Ariful Ma'arif. Imam Suhrawardi mengatakan ada namanya latihan qiyamul lail. Dia mulai kata tobin, tidur itu biasanya 8 jam. Oke. Tapi kalau kamu mau mengobati hati, jangan hanya ikut dokter fisik, dokter medis. Dokter medis mengatakan apa? Harus 8 jam. Tapi dokter rohani bilang kalau ingin sembuh kalbunya, sembuh pikirannya, tidur malamnya dikurangi 1 jam. Dipakai itu apa? Untuk menghubungkan sang kalbu dengan yang punya kalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa kata beliau? Dawaul qalbi khamsah. Obat kalbu itu ada 5. Persis nggak mirip kan? 1, qiraatul Quran ma'a tadabbur. Membaca Quran dengan mentadabburinya. Membaca Quran ma'a tadabbur, ditadabbur dengan mentadabburi. Apa arti tadabbur? Tadabbur dari kata tadabbur. Dabar. Ya. Ini kan lagi ramai masalah tasrif. Derivasi kalimat, perubahan kata. Ya, kafarah. Ya kafiru takfir ini lagi ramai, kita nggak ngurus itu ya. Tadabbur dari tadabbur, ya tadabbur, yang tadabbur, tadabbur. Dari kata dabar. Dabar itu artinya belakang. Maksudnya tadabbur itu dibolak-balik. Diulang-ulang, maknanya apa? Kadang kita nggak paham kalimat sekali, kita ulang. Maka coba dijadikan wirid. Pagi sampai sore baca Quran. Malam sampai sebelum tidur baca tafsir. Jangan terjemah. Jangan terjemah itu kalau mendadak kita perlu butuh cepat kita baca terjemah. Maka setiap rumah mesti punya minimal buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Setiap rumah minimal punya buku itu. 1 aja. Kalau hadis cukup, Riyadhus Shalihin cukup. Kalau tafsir cukup, Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ada versi lengkapnya. Biasanya kalau ulama, ustaz, dai mesti punya yang lengkap, jangan punya yang mukhtasar. Kalau kita cukup baca mukhtasar ringkasan, udah diterjemahkan. Dulu imam ini nulis bertahun-tahun, kita sekarang cukup keluarin uang sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, langsung dibawa sana pulang. Silakan Pak dicari di rumah, cari bukan di rumah ya, cari di Gramet atau di mana ya, silakan dicari. Untuk hadis cukup Riyadhus Shalihin. Qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa saya tidak salah membaca terjemah? Kadang-kadang orang sesat baca terjemah. Kita sudah ketemu banyak. Saya korbannya. Kita korbannya 2,5 tahun kita ikut kajian indeks Quran, kajian Quran tematik. Tahu-tahu itu kelompok salah satu radikal. Kelompok radikal. Tafsir indeks. Semua indeks itu kita hafal semua. Hampir semua. Jadi gaya-gaya nomor sekian, ayat sekian, surat sekian. Itu kita dulu pernah dapat 2,5 tahun. Semua orang kamu kayak ketemu kalahin semua. Itu nggak ngerti, kita aja ngerti. Tapi ternyata yang saya pahami nomor surat dan nomor ayat plus terjemah. Pas ditanya, ini kapan mulai sadar? Ditanya oleh salah seorang
Sampailah kita di ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum, surah Al-Maidah, dengan hukum Allah, maka mereka itu kafirun, kafir. Ayat ini kalau baca terjemah horor sekali. Mikir-mikir ya, kata instruktur saya waktu itu, negeri ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negeri ini negeri tawud, negeri kafir. Mulai aduk-aduk tuh kepala ya. Orang tua saya PNS, makan gaji plat merah kita ya, mikir-mikir, terus sampai ke bank, negara ini akan hancur. Itu tahun awal 2000 10 ya, tahun 99. Ini akhir-akhir saya mulai bahwa kita ini nggak boleh sembarangan ikut kelompok tertentu. Kita harus betul-betul sadar, ikut ustadz itu kenalin dulu ustadznya ngaji masih apa dulu enggak. Yang penting dia baca Quran, dia nyebutin indeks, alamat sekian, kita kan takjub, wah ini ustadz indeks nih, hafal semua nih tema-tema Quran. Hati-hati di kampus-kampus kalau ada kajian indeks Quran, kajian tafsir Quran, hati-hati Pak, gayanya indeks. Ini masih gerakan, ini masih nyusup di kampus-kampus. Di kampus-kampus masih nyusup. Dicek, ditanya sama teman saya, kamu tahu gak itu ayat turunnya kapan dan lagi ngapain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai pusing kita Pak. Ternyata memahami Quran gak cukup memahami nomor terjemahan Kementerian Agama itu. Terus apalagi ada yang disebut asbabun nuzul. Di sini sudah ada kajian khusus asbabun nuzul. Buat Pak satu pertemuan sekali sebulan cukup kajian asbabun nuzul. Di sini ada Kiai Mukhlis Hanafi, ada Kiai Ali Nurdin. Silakan ambil ilmunya dari mereka ini. Mereka ahli tafsir, hafiz Quran. Sebutin ayat mana saja disempurnakan. Sebutin ayat mana saja yang saya tahu asbabun nuzul jadi mana. Ini dua orang ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi orang ini mereka kita kenal. Kiai Ali Nurdin itu murid tertua Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam hadis, tapi beliau kemudian jagonya di Al-Quran. Mukhlis Hanafi, Kiai Mukhlis Hanafi itu doktor Al-Azhar, murid-murid ulama Azhar, murid-murid dari ulama Azhar. Kita aja nggak tahu, badannya kecil, otaknya gede, ya? Ilmunya panjang itu. Jangan remehkan pakaiannya, mungkin beliau nggak pakai pakaian gamis juga kayak saya. Mereka santai aja karena pakai baju kemeja putih, udah gitu aja. Bukan berarti mereka nggak alim, mereka lebih alim dari saya. Jauh ilmunya jauh di atas saya. Qiraatul Quran bitadabbur. Apa kata beliau? Obat hati yang pertama adalah baca Quran dengan tadabbur. Dulu saya masih ingat, saya kira itu bid'ah. Kita datang ke daerah Jawa Timur, setiap azan itu selalu ada orang baca puji-pujian namanya. Puji-pujian, dalam puji-pujian salah satunya baca Tobu Hati. Kita nggak ngerti gitu, wah ada bid'ah lagi nih. Ternyata ketemu, ini ajaran ulama salafus saleh. Yang kedua apa? Khala'ul batan. Khala'ul batan itu kalau harfiahnya kekosongan batan, perut dari yang haram. Tapi ada satu lagi, ini jarang dibahas. Perut tidak pernah dimasuki oleh makanan yang lupa menyebut nama Allah. Sudah begitu, makan minum sebut nama Allah baru kita minum. Kalau enggak, belum dapat obat kalbunya. Jadi ini thariqah ulama salaf. Enggak perlu sebut ini thariqah apa terkait ini thariqah ulama salaf. Thariqah ulama salaf. Apa itu thariqah jalan? Thariqah itu bukan hanya simbolis pakai sahabat, pakai baju gamis, pakai tasbih, ya itu biasa itu ya. Itu gimmick namanya. Gimmick itu Pak. Tapi thariqah yang sebenarnya ketika orang ingat Allah tidak hanya saat memajang mata. Ketika orang ingat Allah tidak hanya saat dia lagi rukuk dan sujud, bahkan saat dia makan minum pun dia minta izin. Saya pernah cerita, masih ingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia dimusuhi oleh orang Syiah, padahal beliau ini waliullah, zikirnya setiap hari 12.000. Apa kata beliau ketika diundang oleh penduduk kampungnya, orang Najd bagian selatan, Saudi bagian selatan, diundang karena beliau sahabat Nabi. Kalau sekarang profesor, ahli ilmu, hafal 5 ribuan hadis, gak ada orang hafal 5 hadis banyak itu di zaman itu. Kemudian beliau dihidangkan makanan gandum dari gandum terbaik, buruh yang paling baik.
Yang diingat apa? Kalau kita dihidangkan makanan, misalnya nih, diajak ke makan nasi mandi, pengen mandi nasi langsung ya. Beda. Kita kayak mau lahap langsung puasa Senin Kamis, ketika berbuka balas dendam. Beda. Abu Hurairah mau makan pun ingat Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rabb, ma'akala habibi hadha ta'am. Kekasihku Rasulullah tidak pernah makan seenak ini. Kami dulu pernah 3 hari 3 malam gak makan. Kenapa Nabi membiayai orang-orang pergi dakwah, pergi jihad. Orang dulu seperti itu kan, gak sibuk nyalain orang dulu. Betapa naifnya kita hari ini, sering ngomong kalau gak nasi gak makan. Ya? Siapa kita? Ya, kita malu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Padahal Abu Hurairah itu punya perusahaan ternak. Di zaman itu dia punya ternak ribuan. Dia pernah jadi gubernur, tapi zikirnya nggak keluar dari 12.000. Ngajar hadis masih bisa, dakwah masih bisa. Jarang-jarang Pak orang kayak Abu Hurairah udah tajir, alim, bisa ngajar. Jarang. Saya nggak bisa dagang Pak, kalau orang Padang bengkok. Ya, nggak ngerti dagang itu gimana. Melihat orang dagang terus takut. Ini gimana gitu. Tapi kebalikan teman saya yang suka dagang, kalau saya buka kitab yang takut. Kayak dulu Kia aja ya. Karena kita nggak ngerti dia. Jadi, ya Allah yang rahmatihi ma yasha, Allah memberikan kelebihan kepada siapa. Ada Imam Lais. Imam Lais ini ulama tajir. Setiap tahun bisa membantu ratusan ulama. Jazirah Arab itu yang dia dengar. Tapi akhir tahun dia nggak punya zakat. Zakatnya nggak cukup. Sayang sekali karena beliau sibuk berdagang, sibuk usaha. Akhirnya kitab-kitab beliau, ajaran beliau tidak banyak dikumpulkan orang. Datanglah Imam Syafi'i dari Makkah pindah ke Madinah, lalu ke Baghdad, ke Yaman, ke Baghdad lagi, terakhir ke Mesir, ingin menyelamatkan sisa-sisa ilmu dari Imam Lais bin Sa'ad, teman Imam Malik, Imam Salafus Saleh. Imam Lais inilah yang membiayai Imam Malik sebelum Imam Malik dapat tunjangan dari pemerintah. Jadi dulu Imam Malik itu cuma ngajar apa, nggak bisa ngapain. Ketika kitabnya bikin takjub, seorang khalifah mengatakan apa? Kitab kita mau pakai jadi hukum negara, kitab hadis. Nah ini penting kita sampaikan. Apakah Sahih Bukhari bisa langsung dipakai sebagai sumber hukum negara? Nggak bisa, Pak. Pusing nanti. Kenapa? Sahih Bukhari itu masih acak. Ibarat obat itu belum diramu. Imam Malik kitabnya secara fikih lebih bagus daripada kitab Imam Bukhari, tapi secara kualitas kitab Imam Bukhari lebih bagus daripada Imam Malik. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Malik, Syekh Imam Ismail, ya, Imam Qutaibah, banyak sekali imam yang menjadi guru Imam Bukhari. Apa kata Imam Malik ketika bukunya mau dipakai jadi sumber hukum negara? Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Khalifah, di negeri ini, di dunia Islam sangat banyak ulama yang dapat hadis yang saya tidak dapat, yang dapat faham yang saya tidak faham. Makanya beliau dulu ketika ditanya apa hukum makan anjing laut, bilang apa? Haram. Ternyata temannya bilang, Tuan Guru Malik, itu bukan anjing yang lari-lari di tepi pantai, bukan. Itu ikan, ada komisnya, mirip kayak anjing, disebut al-kalbul bahri. Akhirnya Imam Malik di situ yang tadinya sangat senang dengan kitabnya diterima orang, langsung tawadunya muncul lagi. Itulah ulama cepat memahami gejala-gejala alam. Akhirnya beliau katakan, wahai Tuan Khalifah, cukup ini dipakai bagi orang yang menjadi pengikutku, menjadi murid-muridku. Nah, disitulah berkembang yang kita sebut mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki adalah warisan ulama salafus saleh. Yang ketiga, qiyamul lail. Apa pada hati yang ketiga? Qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan sekali sepekan mabit, bukan apalagi sekali sebulan, ya. Itu cuma latihan. Qiyamul lail itu ya tiap malam. Tiap malam baru disebut qiyamul lail. Apa kata Nabi Ibnu Umar? Ibnu Umar, la takun misla fulan. Jangan kamu kayak si fulan. Malam ini bangun, besok tak bangun. Apalagi seperti si fulan gimana? Kalau butuh Allah tahajud, kalau butuh Allah puasa. Kalau nggak butuh, nggak puasa, nggak tahajud. Ada orang begitu, banyak orang begitu.
Allah itu ngasih orang-orang musyrik yang rajin bekerja sekarang tanpa mereka puasa, ya kan? Tanpa mereka qiyamul lail. Kalau hanya untuk hal duniawi, nggak usah puasa, nggak usah qiyamul lail, kerja aja. Kalau untuk mencari duniawi, jangan pakai ibadah. Maka Imam Abdul Hasan Asy'adzili mengatakan, abghadul ibadat ilallah, hamba yang paling dimurka oleh Allah. Siapa? Yang amal ukhrawinya digunakan untuk keperluan duniawi. Zikir 1000 biar besok tembus proyeknya. Ya, sekarang kan lagi rame nih. Kan udah pada ketakutan KPK pada minta tolong dong yang Ustaz Hafiz anak-anaknya 40 baca khatam tiap hari. Itu banyak Pak ya. Dulu ada jenderal polisi lagi tekar sama KPK kan, dulu ada cicak sama buaya. Itu di tempat kita dekat. Dia kita marah, itu kamu siapa? Akhirnya santri-santri dilarang semua, mahasiswa dilarang semua ke sana. Kenapa? Mau menutup aib dia di dunia. Gimana nutupnya? Khatam tiap hari 20 hari. Khatam terus, betul beberapa selamat. Ya, kita tahu beberapa yang selamat itu kan. Jadi ustaz-ustaz ahli tahfiz itu kalau dia mulai politik dikit dia nggak mau. Dia nggak mau. Hingga masuk ke hadis wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, masuk situ. Allah bantu orang kalau orang itu bantu orang lain. Ini bantu koruptor namanya. Ini kepada para hafiz, para pembaca Quran, para ustaz. Jangan mau tanya dulu kalian siapa, kamu apa, untuk apa. Yang main khatam-khatam aja. Abu Khatul Ibadah, apa kata Imam Syadzili, orang yang paling dimurka. Kita nggak mau Pak jadi orang yang paling dimurka. Mirip kayak begini. Dan apa paham? Kita punya teman, dia suka cari muka. Giliran lagi butuh cari muka. Kalau kita tahu muka ada sebenarnya marah nggak kita? Marah ya? Kira-kira begitu Pak. Allah lebih lagi. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah misalan yang lebih agung. Jika makhluk pun tersinggung dengan begitu bagi Khalik. Jadi jangan pura-pura di hadapan Allah Ta'ala. Ini qiyamul lail, maka qiyamul lail untuk apa? Berdasarkan Allah, kata dokter tidur itu harus 8 jam, betul ya? Kata Pak Dokter, mohon maaf nih Pak Dokter atau teman-teman kesehatan, betul. Imam Suhrawardi punya kitab yang ahli hadis tapi ahli qalbu. Judul kitabnya Ariful Ma'arif. Untuk mahasiswa kita ajarkan ini. Tapi karena dia teksnya teks Arab, nggak semua orang paham. Ini kita share sebagian dari kajian-kajian kita di Ma'had. Nah ini modelnya. Ariful Ma'arif. Imam Suhrawardi mengatakan ada namanya latihan qiyamul lail. Dia mulai kata Tobin, tidur itu biasanya 8 jam. Oke. Tapi kalau kamu mau mengobati hati, jangan hanya ikut dokter fisik, dokter medis. Dokter medis mengatakan apa? Harus 8 jam. Tapi dokter rohani bilang kalau ingin sembuh kalbunya, sembuh pikirannya, tidur malamnya dikurangi 1 jam. Dipakai itu apa? Untuk menghubungkan sang kalbu dengan yang punya kalbu. Ya muqallibal qulub, apa kata Nabi, wahai yang membolak-balik hati, supaya kalbu kita gak dibolak-balik kepada yang buruk, maka kita bangun sebelum orang bangun. Curi start. Orang bangun jam berapa nih subuh? Jam 4.42. Curi start Pak. Curi start. Jam berapa kita bangun? Minimal jam 4 sudah bangun. Buang air, cuci muka, kalau bisa mandi. Udah habis 15 menit, sisa berapa? Sisa setengah jam. Setengah jam bombardir kalbu dengan menyebut nama Allah. Hiasi mata kita, manjakan mata kita dengan membaca Al-Quran. Baca aja, anggap ini kiriman surat cinta dari Allah Ta'ala. Imam Ahmad mimpi bertemu Allah. Ini tulis dalam kitab kita. Beliau sendiri nulis. Apa kata beliau? Ya Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau? Apa yang Allah? Ini bukan hadis, tapi ini pengalaman rohani Imam Ahmad. Apa kata Allah Ta'ala? Bikalami, engkau dekatkan diri dengan kalamku. Lalu Imam Ahmad bertanya, ini kabar gembira buat kita semua yang tidak faham bahasa Arab. Apakah dengan memahaminya atau tidak faham? Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah berfirman, engkau faham, tidak faham, engkau bisa dekat denganku. Maka yang tidak faham bahasa Arab, iktikadkan bahwa ini surat cinta dari Allah, saya ingin dapat kedekatan dari ini. Faham tidak faham, nanti Allah kasih makna di kalbu.
maka perlu berguru ya. Maka kita minimal katakan apa? Tafsir Ibnu Katsir minimal ini. Kalau pakai terjemah kita nggak jamin nanti antum sesat. Terjemah cukup jadi bantuan apa? Qiyamul Lail. Apalagi seorang dai, seorang ustaz, seorang guru, seorang manajer. Ngatur orang. Sekarang ngatur karyawan kalau pakai fingerprint bisa ditipu kita, Pak. Habis dia fingerprint dia keluar kan? Nah ini kejadiannya di mana-mana. Kita lihat pergi ke mall lah, kok baju dinas, kok baju orang-orang baju rapi karyawan. Emang meeting di situ, ya? Emang ngerjain proyeknya di situ? Enggak kan? Kecuali beberapa orang yang memang ketemuannya di luar, ketemu pinter. Ya kita tahu ini dia lagi main-main. Maka kalau ngatur orang dengan robot yang fingerprint itu nggak akan beres. Kita hanya bisa ngatur dia, mengembalikan mereka kepada yang memiliki mereka, Allah Ta'ala. Muqallibul qulub. Maka Nabi SAW sering bersumpah, wa muqallibal qulub, wa muqallibal qulub, wawnya pakai waw qasam, wa muqallibi, demi zat yang membolak-balik qalbu. Makanya qalbu itu cepat berubah, Pak. Gampang kagum, gampang gak kagum. Dulu nikah awal-awal cinta, rindu, kangen. Sekarang kita dengar orangnya udah cerai, ya. Hijrah, nikah sama Hafiz, sekarang buka jilbab. Kita nggak bisa, kita kasihan Pak, nggak benci. Jangan pernah benci. Antum sekali benci, nanti keuangan bisa balik. Itu sebabnya Nabi mengatakan la tukaffir akhaka. Jangan pernah kamu kafirkan, itu terjemahannya. Terjemahan makna lainnya apa? Jangan pernah menumbuhkan kebencian di qalbumu. Kenapa? Jika dia tidak seperti yang kamu asumsikan, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jangan-jangan nanti balik ke kamu. Dan saya diuji, demi Allah saya diuji dengan apa yang saya benci. Apa yang kita benci, kita diuji pada itu. Jijik lagi kita diuji dengan itu. Nah jangan, nah ini bocoran aja, jangan takdir Allah gitu Pak. Maka kurangi kebencian di kalbu. Maka semua tantangan ujian akan Allah mudahkan, insya Allah. Apalagi kata beliau, obat kalbu itu setelah kita start, sebelum orang start. Nah ini sebelum sampai ke berikut. Jika ada orang ingin sehat jantungnya, maka dia jalan setiap hari setengah jam, benar kan? Sehat jantung. Kalau ingin sehat, jantung itu bergerak kan ada roh. Kalau ingin menyehatkan roh, sebelum jalan pagi, bangunkan kalbunya, sebut nama yang mempunyai kalbu itu. Siapa namanya? Allah, ya Allah, la ilaha illallah, itu sebut. Itu makanan dia, itu olahraganya kalbu. Maka kalbu tidak akan pernah betul-betul bergetar dengan lari, dengan kaget. Kita lari gitu aja. Tapi kalau disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah. Jika hatinya, kalbunya masih ingat bahwa yang dicintainya hanya Allah, pasti berdesir. Ini yang disebut wajilat. Al-Anfal ayat 2. Bukan kalau orang azan kedengaran kita mau ke masjid, itu jelas. Tapi yang disebut wajilat itu adalah getaran-getaran yang bikin kalbu ini bergetar. Badan ini terasa wah, nikmat sekali ya. Bukan merinding-merinding itu bagian dia, cuma merinding itu bagian terkecil ya Pak. Kalau sudah biasa, kalau orang nikah tiap hari berdesir jantungan mati sepekannya. Maka getaran-getaran jatuh cinta itu cuma terjadi di awal orang kasmaran. Biasanya jika orang belajar zikir di awal-awal, kalbunya akan bergetar terus. Lama-lama kalbunya tenang. Nggak ada lagi gerakan-gerakan yang begitu-gitu ya. Makanya zikir kita lebih banyak, kita zikirnya zikir lembut. Zikir lembut lebih banyak. Waqadar. Jadi ingin sehat kalbunya, bangun sejam sebelum subuh. Mau sehat? Ya. Di sini ada latihan apa Pak? Oh, apa itu? Pernafasan. Olahraga, ya. Penyembuhan jiwa, oke. Kenapa orang ingin masuk itu? Ingin latihan itu? Karena ingin sembuh. Yang ngomong Nabi itu bukan Pak Mirwan yang ngomong, pada percaya. Kalau Nabi ngomong percaya enggak? Wa minal laili, apa kata Allah Ta'ala, di antara malam ngapain? Bangunlah, sujudlah, bertasbihlah ya. Fasabbihu wa adbar as-sujud, maka sucikanlah Allah wa adbar as-sujud ya. Dan bersucikan Allah di adbar itu bisa diartikan setelah sujud, setelah sholat.
Yang berikut, udah berapa tuh? Baca Quran yang tadabbur, menjaga setiap yang masuk bukan hanya halal, tapi setiap yang masuk menyebut nama Allah. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, at-tadarru' inda sahar. Apa itu tadarru' inda sahar? Menghinakan diri kepada yang maha mulia. Siapa yang betul-betul mulia? Allah, bukan bos, bukan orang tua, bukan ustaz. Maka tadarru' untuk Allah, tawadu untuk sesama mukmin. Adab kepada yang lebih tua, adab kepada para guru. Kalau kepada Allah disebut tadarru'. Tadarru' itu menongkan jiwa. Mengatakan, ya Rabb, ilmu ini ilmu. Bahkan sujud ini karena engkau yang menggerakkan ini sujud. Sujud ini pun dari baca tasbih, ini pun dari Quran, ini pun dari kalau engkau tidak bangunkan aku tidak bangun. Ya Rabb, aku tidak pantas masuk surga. At-tadarru'. Ini yang kemudian dihikayatkan dari cerita Abu Nawas. Itu bukan hadis, Pak. Itu cuma ekspresi dia maklum orang dekat istana. Apa yang dia mau terjadi. Di akhir hayat dia ketemu seorang ahli qalbu mengajarkan dia bagaimana mengenal Allah. Maka dia mengatakan, ya Rabb, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak berhak untuk masuk surga. Tapi ya Rabb, engkau maha penyayang, engkau maha ridho, engkau maha pengasih. Jika aku dibakar neraka pun aku tidak kuat. Tapi ada seorang ahli zikir, ketemu ulama salaf, mengatakan, ya Rabb, jika engkau tidak izinkan aku masuk surga, tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkinkah Allah ridho meskipun kita ke neraka? Nah, inilah bahasa-bahasa mesra. Ya. Biasa teman kita cewek-cewek kalau baru nikah, Pak, dia nggak pengen dicerai, tapi dia tahu suaminya nggak bakal cerai dia, terus cerai gua. Kalau tekan cerai gua. Itu dia tahu suaminya nggak bakal nyerahin dia, berani ngomong gitu. Ini seorang ahli zikir ini ahli qalbu mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak masukkan aku surga, gak apa-apa, tapi tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkin kalau bakar orang yang diridhoinya? Gak mungkin. Inilah bahasa cinta, Pak, bahasa munajat. Ini yang disebut tadarru'.